Hai, kembali lagi dalam episode Desain Makeover. Klien kita kali ini baru aja pindah ke rumah barunya. Di rumah yang ini nih, sebelumnya mereka tinggal di daerah Ben Hill, tapi karena permasalahan banjir, jadi mereka memutuskan untuk pindah ke sini. Ayo kita lihat rumahnya. Nah, bisa kita lihat sendiri di interior dalamnya ini masih full renovasi. Nah, tapi permasalahannya adalah ada satu ruangan khusus yang perlu direnovasi dengan cepat. Karena dengar-dengar penggunanya juga sangat spesial nih. Nah, yuk kita lihat. Hai Mas Eki. Hey, halo Mbak Kinan. Nama saya Eki dan saya butuh bantuan nih untuk makeover ruangan kerja saya yang nantinya akan jadi ruangan untuk buah hati saya. Ruangan ini ukurannya sih nggak terlalu besar ya, cuma 3x3 lah. Pintunya juga karena bekas ruangan kerja jadi masih pintu aluminium dengan kaca gitu loh. Tapi mudah-mudahan ini bisa dibuat sesuatu yang menarik lah gitu loh. Khususnya juga ini buat surprise untuk istri saya nanti. Sedikit bercerita ya bahwa saat ini istri saya sedang mengandung, usia kandungannya 5 bulan. Ini adalah anak pertama kami, kita berharap bahwa ruangan ini bisa memberikan aura positif pastinya untuk perkembangan atau pertumbuhan anak kami pastinya. Nah Mas Eki, bisa ceritain sedikit nggak nih, selama kehamilan itu Mas Eki sama istri udah rencanain sesuatu belum untuk pengen kamar tidur bayi kayak apa atau seperti apa? Nah, kalau dibilang rencana sih sudah ada sebenarnya. Kita pengen bikin memang kamar untuk bayi kita. Walaupun belum tahu gitu wanita atau pria gitu, tapi yang pasti mungkin netral dulu. Nah, ini buat surprise nih buat ke mama si bayi. Bener banget. Nah, ada apa nggak gitu kesukaan dari istri atau misalkan seperti warna kesukaan atau bentuk-bentuk atau apa gitu? Basically sih pada istri saya sih simple ya, maksudnya lebih suka warna-warna yang pastel, yang nggak terlalu mencolok gitu. Yang manis ya? Iya, yang manis gitu loh. Terus biasa sih dari kemarin-kemarin sih mention kayak misalnya warna abu-abu, kemudian hijau. Segar ya jadi yang ya. segar-segar pastinya sih. Oke deh kalau gitu, nanti akan aku coba pikirin sama tim kita supaya nanti bisa jadi surprise besar-besaran buat istrinya Mas Eki. Oke? Ya, makasih. Sama-sama, thank you. Mari. Untuk layoutingnya sendiri, kita berangkat dari aktivitas apa aja yang ada di dalam ruangan itu. Karena untuk kamar bayi yang baru lahir, jadi kurang lebih kegiatannya adalah untuk bayi tidur, terus nanti dia untuk ganti baju, mandi, simpan-simpan pakaiannya, dan ada untuk ibu menyusuinya, dan atau mungkin ntar ada ketika dia udah mulai agak besar, mulai dia untuk bermain kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama klien dan keputusannya adalah aku pengen ngebuat nuansa kamar bayi ini masih bisa untuk perempuan ataupun laki-laki. Nah, jadi aku mutusin untuk warna-warna yang fresh, yang segar dan juga playful. Nah, karena ruangannya juga tidak terlalu besar, aku mau buat ada di 3 sisi ruangan ini warna yang warna abu-abu muda, jadi bisa memberikan kesan ruang yang lebih luas. Tidak terlalu pekat, jadi lebih soft lah, lebih membuat nyaman di mata juga. Setelah 3 dinding dicat warna abu-abu, ada satu dinding yang akan dijadikan focal point dengan motif chevron. Untuk membuatnya tidak sulit, bisa Anda lakukan di rumah. Kenapa aku pilih chevron? Karena ternyata kesukaan ibunya itu pattern-pattern yang lebih simetris gitu kan. Nah, chevron ini menarik karena dia nggak cuma lurus aja, tapi ada sedikit bermainnya, lebih playful, dan juga arahnya itu membuat ruangannya jadi kesannya lebih luas. Lantainya nih sekarang kan tadinya keramik biasa ya. Nah, aku ganti pakai vinil. Warnanya sendiri karena ruangan tidak terlalu besar ya, jadi aku juga pengen warna yang nggak terlalu berat. Itu aku pilihnya warna krem muda,
agak kekuningan sedikit lah, pokoknya lebih krem yang fresh gitu. Ini aku ada ide untuk bikin ambalan yang bentuknya lebih menarik, karena ini kan pengguna ruangannya untuk bayi juga kan, bayi atau anak-anak. Nah, jadi aku mikir kenapa enggak kita coba lagi bentuk yang lain yang lebih seru. Jadi aku putusin aku pengen bikin ambalan dengan bentuk rumah-rumahan, kan sesuai itu buat anak-anak. Untuk komposisi warna, aku mau coba bereksperimen sedikit nih di sini. Aku mau coba campur warna untuk perpaduan di antaranya. Yang satu aku mau perpaduan lebih banyak komposisinya di warna kuning, dan yang satu lagi aku mau lebih banyak komposisinya di warna hijau. Kebutuhan aksesoris, pajangan, dan lain-lainnya udah ada nih, udah siap. Tapi kebutuhan utamanya malah belum ada. Sekarang aku mau cari kebutuhan utamanya, furniture utama seperti kasur, dan lemari, dan lain sebagainya, dan kebutuhan lainnya. Ayo kita belanja. Nah, sekarang kita udah di hari kedua. Waktunya kita untuk cari-cari furniture untuk ngisi kamar bayinya Mas Eki. Aku mau cari hal yang paling penting di kamar bayi, yaitu tempat tidur bayi atau baby crib. Ayo. Nah, jadi kan aku di sana udah ngeliat ada baby cradle warna coklat tua, dan katanya di situ ada 2 pilihan warna, ada coklat tua dan warna putih. Nah, memang aku udah ngeliat looksnya warna coklat tua emang keren banget sih. Nah, tapi aku balikin lagi ke konsep kita, lebih pengen ke arah yang lebih soft dan fresh kan. Nah, jadi aku kayaknya lebih prefer ke warna putih karena dia lebih light juga. Pas kemarin aku lagi belanja-belanja itu juga aku ngeliat ada untuk changing table buat babynya itu udah kayaknya sih udah satu paket ya sama si kasurnya, jadi udah pasti cocok dong ya. Tapi pas aku inget-inget lagi, pas kemarin aku lagi di rumahnya, aku lagi coba-coba nge-layout, lagi cari-cari ide segala macem, Mas Eki tuh datang bawa ada changing table yang udah turunan dari kakaknya. Apa nih? Nah, dia ceritanya ketemu saudara nih, Jin. Ya, ceritanya dapat warisan lah. Wah, gitu loh. Nah, kira-kira bisa dimanfaatin nggak nih nanti di ruangannya? Bisa sih, karena bentuknya juga masih simpel kan, warna juga masih masuk. Sekarang kita butuh kebutuhan lainnya, yaitu aku butuh buat misalkan bayinya udah mandi, terus kita butuh untuk naruh pakaian kotornya. Nah, ini kayaknya cocok nih. Nah, kayaknya kursi ini menarik nih. Nah, buat ibunya yang lagi menyusui, di sini ada rocking chair-nya juga, bisa sambil nenangin bayinya. Tapi secara looks, ini udah oke juga, sesuai sama tema kita, dan nyaman juga pastinya. Kayaknya aku mau ambil yang ini deh. Kita butuh aksesoris tambahannya, soft furniture untuk mempermanis dan memperlembut soft ruangan. Ini juga lucu nih aksesoris tambahannya, boneka gajah-gajahan ini. Ada warna pink sama warna biru. Kayaknya aku pengen ambil itu deh. Nah, sekarang kita udah beres cari-cari furniture. Sekarang kita mau cari perlengkapan bayi dan juga aksesoris-aksesorisnya. Karena ini bayinya baru lahir banget, jadi kita mau cari perlengkapan yang benar-benar fungsional. Ayo! Lately I got this feeling
pertama kita mulai dari kebutuhan dia di tempat tidur. Nah, perlengkapannya ini nih yang paling cocok sama warna kamar kita. Ini selimutnya dan juga ada buat perlindungan itu biar bayinya kalau nggak kejeduk ke kasurnya. Nah, ini juga bisa nih buat babynya main kalau misalkan dia baru bangun tidur, misalkan dia panik atau nangis gimana, kalau dia ngeliat mainan ini pasti bisa lebih tenang. Dan juga ini nih, bouncer nih. Kalau misalkan bayinya lagi siang-siang, lagi mau main, biar enak ya taruhnya di sini. Ada vibrator juga, jadi bayinya bisa tenang juga. Memang tempat khusus untuk bayi, di situ banyak banget aksesoris dan memang untuk keperluan-keperluan bayi dan semuanya lucu ya, karena untuk bayi kan kecil-kecil gitu, lucu-lucu. Dan juga sampai baju-bajunya juga aku pilih ke arah yang lebih fun, yang lebih warnanya yang bright gitu ya, yang ceria lah pokoknya. Ini seru nih kebutuhan buat bayi yang baru lahir, supaya kita bisa nyimpen semua memorinya dari dia baru 1 bulan sampai dia 1 tahun. Itu kan semua lucu-lucu dan pastinya buat orang tua pasti mau nyimpen itu sampai kapanpun kan. Nah, ini nih kita butuh ya. Nah, belanja udah beres, sekarang aku mau mulai menempatin furniture-nya. Nah, sekarang aku mau mulai dari area yang paling utama, yaitu area yang ada dinding chevronnya. Kasur bayinya sengaja aku posisiin di tengah karena dari awal kita udah ngerencanain dinding yang sebelah sini jadi dinding yang senternya, dan juga kita udah sengaja taruh ada pattern di sini kan. Nah ini sekarang kasurnya karena dia bahannya memang kayu dan agak keras, untuk biar lebih aman lagi untuk bayi kita kasih pelindung tambahan seperti bumper. Dan untuk soft furnishingnya kita bisa taruh ada bantal-bantal untuk bayi, dan juga mungkin ada boneka-boneka untuk bayi. Nah, yang nggak kalah penting juga untuk ada di sekitar tempat tidur bayi, yaitu ini nih, mainan untuk bayi. Di sini langsung ada lagunya dan juga ada boneka-boneka yang warnanya juga terang, jadi bisa membuat bayi yang lagi misalkan seperti lagi rewel atau lagi apapun, dia bisa lebih tenang dan bisa sambil bermain karena ada lagu dan ada mainan boneka-bonekanya. Nah, setelah ini aku mau kasih inspirasi untuk membuat DIY lampu gantung di kamar bayi.
sebelah sini nanti aku mau taruh ada kursinya bisa kursi goyang untuk ibunya menyusui. Nah tapi masalahnya dinding sebelah sini kan masih kosong nih. Nggak ada salahnya kalau kita tambahin elemen estetis dan juga bisa sambil mengedukasi nanti bayinya kalau udah mulai bisa melihat dan juga untuk mau main-main, kita bisa tambahin di sini ada stiker dinding ya, dan warnanya pun diusahakan jangan terlalu pucat atau terlalu gelap karena anak-anak akan lebih tertarik dengan warna yang lebih terang daripada warna-warna gelap. Nah, aku udah beres nih tempel stiker di dinding yang sisi dekat pintu. Nah, terus aku taruh di situ ada kursi goyang. Nah, kursi goyang itu tujuannya sih buat nanti ibunya duduk di situ untuk sambil menyusui. Nah, kebetulan aku juga dapat kursi goyang yang motifnya hangsut nih. Dan itu bener-bener kesukaan dari Mbak Noe, jadi pas banget. Untuk sudut kosong yang di belakang kursi goyang, itu masih ada area yang belum termaksimalkan ya. Nah, jadi di situ aku tambahin ada standing lamp. Nah, kebetulan standing lampnya sendiri itu memang udah punyanya Mas Eki sama Mbak Noe. Jadi aku memang memanfaatkan kembali furniture yang udah ada di rumahnya. Aku taruh di situ, bisa difungsiin untuk lampu tidur bayinya nanti. Dinding yang di dekat jendelanya itu, nah aku lihat itu masih kosong kan. Nah, jadi kayaknya kenapa enggak di situ juga aku pasangin wall sticker yang sisanya yang ada gambar jerapah juga di situ. Bisa lebih playful sih untuk anaknya nanti, apalagi kalau udah agak lebih besar. Nah, untuk area yang persis seberang sama area tempat tidur bayi, aku bikin di situ adalah bath and changing area. Nah, jadi di situ full untuk nyimpan barang dan juga untuk si bayinya mandi. Nah, di sebelah kirinya aku taruh baby tafelnya itu. Nah, untuk dia mandi di situ, dan di situ udah lengkap juga kebetulan untuk dia naruh-naruh peralatan mandinya. Dan juga di sebelahnya persis di situ aku pasang rak baju. Jadi kalau misalkan dia habis mandi terus mau ambil baju bayinya apa segala macam tuh gampang gitu, nggak jauh-jauh. Nah, terus untuk di area atas-atasnya sih aku lebih naruh untuk keperluan aksesoris dan juga untuk keperluan tambahan ya, kayak misalkan foto atau buku-buku untuk buku cerita bayi misalnya kayak gitu. Jadi persis di atas baby tafel di situ aku bikin satu area untuk ayah, ibu dan anak. Nah, semacam wall of memories lah. Semua furniture udah masuk nih. Nah, sekarang aku mau tambahin untuk soft furnishing di area itu. Nah, jadi aku bikin DIY di situ braided rugs. Go to sleep, wake up, you're pretty with no makeup. I like this right here. Go to sleep, wake up, you're pretty with. This girl, she came out of corner, looking like a model. Magazine figure, she was shaped like a bottle. Long straight hair, she was fly as a bird. First time ever, I was lost for words. Felt so right, it just couldn't be wrong. Love at first sight, if that exists at all. I couldn't move, felt like I was stuck. And then baby girl looked up, and I said, hey there, pretty brown eyes, what you doing later tonight? Mind if I spend time with you? And I said, hey there, pretty brown eyes, what you doing later tonight? Mind if I spend time with you? Oh. Go to sleep, wake up, you're pretty with no makeup. Go to sleep, wake up, you're pretty with. This girl, she was a little hottie, she knows she got it. Came from the city, so she loved to party. The JT song make her move that body. She's dancing all night long, 'cause I can tell that she was a wild one. That's why I was shy at first, but I finally worked up the nerve. And I said, hey there, pretty brown eyes, what you doing later tonight? Mind if I spend time with you? And I said, hey there, pretty brown eyes, what you doing later tonight? Mind if I spend time with you? Spend a little bit of time with you. Nah, itu unik, aku
aku dibikin juga bentuknya bulat, di tengah-tengah posisinya persis. Nah, di situ fungsinya sebagai area santai sih, area santai ayah ibu dan anaknya. Kalau misalkan ayah ibunya mau sambil duduk di bawah, terus kita bisa taruh bouncer baby-nya di situ, misalkan sambil main atau sambil bacain anaknya buku. Dan situ bisa sangat fungsional sekali areanya. Akhirnya selesai juga kita menata kamar tidur bayinya Mbak Noe dan Mas Eki. Penasaran kan kalau mereka lihat langsung kamar tidurnya? Yuk kita panggil Mbak Noe sama Mas Eki. Aduh, jangan ngintip ya Mbak Noe. Ini apa? Aduh. Ayo pelan-pelan, sebelah sini. Ayo silakan. Sebelah mana? Ini siapa? Ayo. Ini siapa? Bilang, ini siapa? Aduh maaf injak, Sebelah sini. Oke deh Mas Eki, silahkan. Oke, silakan Bu ya. Buka ya. Aduh. Oke, buka. 1, 2, 3. Surprise! Jadi aku pas pertama kali masuk ke sini ya ngelihat ruangan itu kaget banget. Gak nyangka gitu ternyata ruangannya yang tadinya cuman kayak udah nggak kepake banget, ruang kerja biasa gitu bisa dirubah, di makeover jadi keren banget sama tim desain. Oh, ya lucu banget. Buat adik. Oh, Buat baby di sini. oh iya. Nah, Oh, ya ampun, ini lucu kan banget. babynya belum tahu nih gendernya Iya. perempuan atau laki-laki. Jadi aku sengaja pakai warnanya juga yang general. Oh iya. Terus mengutip juga dari warna kesukaan Mbak Noe itu warna hijau kan? Iya. Jadi aku ngambil warna turunannya lah, agak hijau telur asin, agak biru muda kayak gitu. Tapi aku masukin juga warna kuning biar ruangannya tuh lebih fresh gitu, lebih segar, Oh, lebih playful iya. juga karena anak-anak. Oh ya ampun ada gajah, Iya. bisa gajah. Nah ini sebelah sini, ini sengaja nih aku juga dindingnya, ini dinding statement jadinya. Oh. Aku pasang pattern, katanya Mas Eki, Mbak Noe suka pattern kan? Oh. Nah terus yang di sebelah sini nih ada baby one karena kata mereka Iya. kan anak pertama. Iya. Jadi first baby di keluarga. Nah baby one deh di sini aku taruh. Terus yang lucunya lagi. Oh lucu Mbak banget. Noe. Ya Allah, iya benar banget. Ini spesial banget berarti Wah, kan? bisa banget. Bisa banget, bener-bener. Nah di sini bisa buat naruh-naruh segala macam. Nih misalkan aku taruh ini buku buat perjalanan dia, tahu segala macam. Dari semua di ruangan ini ya, aku tuh paling suka tuh sama kursi ini sebenarnya nih, si kursi goyang. Apa ya? Kayaknya itu kan benar-benar yang buat aku gitu kan nantinya. Jadi benar-benar yang area nyaman lah gitu. Misalkan buat sambil menyusui, sambil nenangin babynya, ini kan kayak kursi goyang. Nah bayi itu biasanya lebih tenang kalau misalkan kita sambil iya. goyang-goyang. Terima kasih buat tim desain udah ngebantu Ya. memake over ruangan ini untuk baby one aku. Jadi keren pastinya ya. Ya alhamdulillah. Walaupun tempat kerjaan aku nggak tahu kemana. Apa lah yang penting buat anaknya dulu. Terima kasih juga buat suami aku tercinta yang ya bisa mewujudkan lah Sama-sama. apa yang aku inginkan. Ya. Terima kasih. Sama-sama.